saya Fatih Jaludin Armantika dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Sarjana Terapan Rekayasa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 19 01 07 033. Saya akan membahas tentang studi oksidasi elektrokimia di mediasi kobalt 3 pada amoksisilin secara voltametri siklik menggunakan elektroda platina PtCO2 kali dan PtCO dalam berbagai elektrolit pendukung. Ada 6 subpembahasan. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil pengamatan dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, daftar pustaka pada jurnal. Yang pertama, abstrak. Amoksisilin merupakan antibiotika beta-laktam yang termasuk ke dalam golongan penilisin yang keberadaannya di air dan limbah dapat mempengaruhi kualitas air, juga dapat berdampak buruk pada ekosistem jangka panjang, serta bagi kesehatan manusia karena ketahanannya pada biodegradasi alami. Dalam pengolahan limbah organik secara elektrokimia memiliki keuntungan bagi manusia dan alam, seperti biaya yang murah dan efisien, serta gas buangan yang tidak mengandung bahan beracun. Pada praktikum ini juga telah dipelajari proses elektrooksidasi amoksisilin yang dimediasi dari ion logam kobalt 3 yang biasanya disebut dengan proses mediasi elektrokimia dimediasi melalui studi voltametri menggunakan elektroda kerja platina cakram PtCO2 kali dan PtCO di dalam berbagai elektrolit pendukung KNO3, NaClO4, Na2SO4, dan buffer fosfat dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Hasil pengamatan ini membuktikan bahwa puncak oksidasi amoksisilin menggunakan elektroda kerja tersebut di atas di dalam berbagai larutan elektrolit berada pada kisaran potensial 500 sampai dengan 670 meter volt terhadap Ag atau AgCl. Pendahuluan. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang berkembang di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat dimanfaatkan sebagai penangkal untuk mengatasi infeksi akibat virus, seperti flu. Antibiotik juga telah digunakan secara luas dengan skala dalam beberapa tahun sekali untuk mencegah dan mengobati infeksi di bidang kedokteran. Residu antibiotik pada manusia dan hewan hadir dalam keragaman matriks lingkungan, seperti permukaan dan air tanah, effluen rumah sakit, dan ipal, tanah, dan sedimen. Amoksisilin adalah antibiotik beta-laktam spektrum luas yang masuk di dalam kelas penilisin dan digunakan dalam hewan dan manusia serta obat yang mewakili antibiotik yang telah diresepkan. Ketika dicerna, 10-20% diserap, sedangkan sisanya hilang oleh ekskresi dan akhirnya mencemari ekosistem. Amoksisilin diketahui memiliki efek racun terhadap alga dan mikroorganisme air.
Voltammetri adalah salah satu metode elektroanalitis yang hasilnya berupa informasi tentang analit dalam bentuk kurva arus sebagai fungsi potensial yang diterapkan di bawah kondisi yang mendorong polarisasi elektroda. Teknik voltammetri digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa kimia yang bersifat elektroaktif dengan mempelajari proses redoks, proses difusi pada permukaan elektroda, dan mempelajari jalur transfer elektron di permukaan elektroda. Telah banyak dilakukan pengembangan metode untuk menghilangkan atau mengurangi kadar amoksisilin di lingkungan dengan metode elektrokimia seperti proses oksidasi lanjutan, Advanced Oxidation Process (AOPS), telah dilakukan dengan tujuan penghilangan dan pengurangan kadar antibiotik dari limbah seperti ozonisasi, reaksi Fenton, dan proses fotokatalisis. Pengolahan limbah organik secara elektrokimia memiliki keuntungan biaya yang murah dan efisien, serta gas buangan yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya. Penelitian yang telah dilakukan merupakan usaha untuk mendegradasi keberadaan amoksisilin di lingkungan dengan menggunakan parameter seperti tegangan, suhu, temperatur, dan konversi total karbon dioksida. Metode penelitian. Ada peralatannya. Yang pertama, peralatan gelas. Yang kedua, magnetic stirrer. Yang ketiga, mikropipet. Yang keempat, badan EPK. Yang kelima, badan elektroda AG atau AGCL. Yang keenam, elektroda pembanding AG atau AGCL. BAS, Bioanalytical System. Yang ketujuh, kawat platina sebagai elektroda pembantu. Yang kedelapan, neraca analitik ultrasonic Grisbow dan Schringer filter 0,45 mikrometer. Yang kesembilan, instrumen pengukuran yang digunakan adalah potensiostat EDAQ 410 dengan perangkat lunak ECM versi 2.1.5 dan Origin versi 9 untuk mengolah data. Athens DC Power Supply APS 30.055 dan pH meter Toledo. Dan bahannya, yang pertama, kualitas proanalitis P3K. Yang kedua, K3 FeCN6. Yang ketiga, K4 FeCN6. Yang keempat, NaCl. Yang kelima, padatan Na2H4HPO4 2H2O untuk larutan penyangga fosfat. Yang keenam, NaOH. Yang ketujuh, CoCl2 6H2O. Yang kedelapan, CoNO3 2 kali 6H2O. Yang kesembilan, KNO3. Yang ke-10, Na2SO4. Yang ke-11, NaClO4 dari Sigma Aldrich. Yang ke-12, amoksisilin heksahidrat yang didapat dari Kalbe Pharma. Yang ke-13, Aqua DM. Dan yang ke-14, kawat platina dan kawat AG diperoleh dari Antam TBK. Elektroda kerja. Yang pertama, masukkan
elektroda kerja platina yang berbentuk cakram dan berdiameter 10 mm ke dalam badan elektroda yang terbuat dari kaca. Yang kedua, kemudian elektrodeposisi kobalt ke permukaan logam cakram platina, yang dimana anoda dan katoda digunakan adalah elektroda kawat platina. Yang ketiga, kemudian tempatkan kawat platina dalam larutan yang mengandung 0,1 molar Na2CO3 ditambah dengan 40 milimolar Na-tartrat dan 4 milimolar CoCl2 pada pH 11,6. Yang keempat, setelah itu, lapisi elektroda platina dengan kobalt hidroksida dengan menggunakan teknik voltametri siklik sebanyak 100 siklik dalam potensial negatif 0,25 volt sampai dengan 0,8 volt, dan laju selusur adalah 100 meter volt per sekon. Yang kelima, setelah itu, elektroda yang telah dipreparasi selanjutnya dikarakterisasi dalam larutan NaOH 0,1 molar secara voltametri siklik. Oksidasi elektrokimia secara voltametri siklik. Semua elektroda diukur kinerjanya di dalam larutan elektrolit pendukung KNO3, NaClO4, Na2SO4, dan buffer fosfat sebagai belangko untuk melihat secara kualitatif arus latar belakang background dari larutan elektrolit tersebut, dan sesaat sebelum digunakan pengukuran gas N2 yang dialirkan ke dalam sel elektrokimia supaya membebaskan larutan dari oksigen terlarut. Hal ini dilakukan karena oksigen dapat naik ke permukaan elektroda sehingga terlihat puncak-puncak oksigen pada voltamogram, sehingga N2 perlu dialirkan ke dalam sel. Selanjutnya, ke dalam 3 sel elektrokimia yang berisi larutan elektrolit pendukung 0,1 molar dan larutan CoNO3 2 kali 0,01 molar, larutan elektrolit pendukung dan larutan amoksisilin 0,1 milimolar, serta larutan yang berisi campuran CoNO3 2 kali 0,01 molar dan amoksisilin 0,1 milimolar, serta dikarakterisasi secara voltametri siklik pada rentang potensial negatif 200 meter volt hingga 1800 meter volt dengan menggunakan elektroda platina. Hal ini sama perlakuannya terhadap elektroda kerja platina atau kobalt, dan platina atau kobalt dihidroksida. Hasil pengamatan. Ada 5 gambar. Gambar pertama menjelaskan tentang voltamogram siklik larutan campuran K3FeCN6 dan K4FeCN6 0,01 molar dalam larutan NaCl 0,1 molar dengan laju pindai 100 meter volt per detik menggunakan elektroda kerja cakram emas, elektroda pembanding Ag atau AgCl buatan, dan elektroda platina sebagai elektroda pembantu. Voltamogram siklik di samping menunjukkan bahwa terjadi reaksi oksidasi dan reduksi dari analit pada elektroda. Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi adalah pada anoda FeCN6 4- menjadi FeCN6 3- ditambah elektron, dan itu adalah reaksi oksidasi. Dan pada katode FeCN6 3- ditambah elektron menjadi FeCN6 4- yang termasuk reaksi reduksi.
Gambar kedua adalah gambar proses siklus dalam sel anode pada metode oksidasi elektrokimia termediasi menggunakan mediator kobalt 3. Gambar ketiga, voltamogram dan data dari elektroda kerja platina atau kobalt, dan platina kobalt dihidroksida di dalam berbagai larutan elektrolit disajikan pada gambar 3-5. Gambar ketiga, voltamogram larutan campuran larutan amoksisilin 1,0 milimolar, kobalt nitrat 0,01 molar, dan larutan elektrolit pendukung 0,1 molar yang A KNO3, yang B Na2SO4, yang C NaClO4, dan D buffer fosfat dengan pH 4,5 dan bekerja dengan elektroda kerja platina cakram, elektroda pembanding Ag atau AgCl, dan elektroda pembantu elektroda PT dengan laju pindai 100 meter volt per sekon. Gambar keempat yaitu gambar voltamogram larutan campuran larutan amoksisilin 1,0 milimolar, kobalt nitrat 0,01 molar, dan larutan elektrolit pendukung 0,1 molar, KNO3, Na2SO4, NaClO4, dan buffer fosfat dengan elektroda kerja platina atau kobalt, elektroda pembanding Ag atau AgCl, dan elektroda pembantu elektroda PT dengan laju pindai 100 meter volt per sekon. Gambar kelima, voltamogram larutan campuran larutan amoksisilin 1,0 milimolar, kobalt nitrat 0,01 molar, dan larutan elektrolit pendukung 0,1 molar, KNO3, Na2SO4, NaClO4, dan buffer fosfat dengan elektroda kerja platina C kobalt dihidroksida, elektroda pembanding Ag atau AgCl, dan elektroda pembantu elektroda PT dengan laju pindai 100 meter volt per sekon. Pembahasan karakteristik elektroda Ag atau AgCl dilakukan dengan cara membandingkan kinerja elektroda bioanalitik sistem dalam larutan K3FeCN6 dan K4FeCN6 0,01 molar dalam larutan NaCl 0,1. Untuk karakterisasi elektroda Ag atau AgCl buatan dilakukan secara voltametri siklik dengan elektroda emas sebagai elektroda kerja, elektroda platina sebagai elektroda pembantu, dan elektroda Ag atau AgCl sebagai elektroda pembanding. Teknik pengukuran voltametri siklik dilakukan untuk menentukan pengaruh penambahan mediator kobalt nitrat ke dalam campuran larutan amoksisilin 1 milimolar dalam larutan elektrolit pendukung KNO3, NaClO4, Na2SO4, dan buffer fosfat dengan konsentrasi 0,1 molar. Amoksisilin akan didegradasi menggunakan metode oksidasi elektrokimia termediasi menggunakan oksidator CO3 yang dihasilkan dari proses elektrooksidasi CO2 dengan elektroda kerja PT atau platina atau kobalt, dan platina atau kobalt dihidroksida. Degradasi elektrokimia adalah metode degradasi dengan memanfaatkan proses transfer elektron secara langsung atau tidak
metode degradasi dengan memanfaatkan proses transfer elektron secara langsung atau tidak langsung untuk mengoksidasi senyawa organik menjadi produk sederhana, yaitu karbon dioksida dan air. Metode ini tergolong efisien karena dapat menghemat penggunaan energi dalam proses degradasi. Degradasi elektrokimia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, bahan elektroda, yang kedua, luas permukaan, yang ketiga, ukuran elektroda, yang keempat, pH, dan jenis larutan elektrolit pendukung. Oleh karena itu, degradasi elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu degradasi langsung dan termediasi. Metode degradasi elektrokimia tidak langsung atau metode oksidasi adalah proses siklus yang melibatkan agen redoks secara elektrokimia dan penggunaannya dalam mendegradasi polutan organik. Elektroda platina adalah salah satu elektroda inert yang stabil sehingga dapat memberikan sinyal listrik yang tinggi dan memiliki jendela potensial yang lebih besar, baik dalam suasana medium, asam netral, dan basa. Modifikasi elektroda platina dalam penelitian ini dilakukan dengan bertujuan supaya dapat memberikan peningkatan kinerja elektroda platina sehingga dapat terbentuk degradasi yang terjadi di permukaan elektroda. Modifikasi elektroda dilakukan dengan menggunakan spesies ion kobalt, menggunakan elektroda kerja platina atau kobalt, dan platina atau kobalt dihidroksida. Proses degradasi amoksisilin oleh ion kobalt dianggap memberikan degradasi yang sempurna sebagai berikut. C16H19N3O5S solid dalam bentuk solid ditambah 31H2O liquid ditambah 70 kobalt 3 plus pangkat 3 plus aquos ditambah menjadi 16 CO2 gas ditambah 3 NH3 dalam bentuk gas dan H2SO4 dalam bentuk aquos ditambah H2SO4 dalam bentuk aquos ditambah 70 CO2 plus dalam bentuk aquos ditambah 70 H plus. Dari hasil yang diperoleh di atas memperlihatkan bahwa elektroda platina atau kobalt dan platina atau kobalt dihidroksida dapat mengoksidasi amoksisilin dalam medium KNO3. Hal ini dikarenakan adanya spesies ion kobalt yang juga berperan sebagai pengoksidasi di dalam sistem, sehingga proses degradasi memungkinkan lebih cepat tercapai. Elektroda platina juga memberikan penurunan puncak oksidasi amoksisilin pada saat penambahan kobalt dalam sistem. Kesimpulan yang didapat dari jurnal adalah bahwa elektrolit pendukung yang digunakan memiliki sifat yang netral yang memiliki fungsi untuk mempertahankan kekuatan ionik di dalam sistem, sehingga kerja elektroda kerja platina atau kobalt dapat mengoksidasi amoksisilin lebih baik
daripada elektroda kerja platina kobalt dihidroksida dan elektroda platina di dalam larutan elektrolit pendukung KNO3 dengan kehadiran mediator kobalt 3 yang dimana di dalam penelitian ini mediator kobalt 3 berfungsi sebagai oksidator yang mengoksidasi larutan amoksisilin di dalam suasana netral. Oleh karena itu, ketiga elektroda ini dapat digunakan untuk mengoksidasi amoksisilin di dalam berbagai larutan elektrolit pendukung dan dapat diterapkan penggunaannya untuk menanggulangi limbah nyata antibiotik dengan proses oksidasi elektrokimia dengan dimediasi ion kobalt secara ion kobalt. Daftar pustaka Satria di https://jurnal.uns.ac.id /jkpk_artikel_download_22330 /16994